Di Indonesia masih mobil manual. Sehingga ketika SMK, SMK itu dapat mobil-mobil yang masih jadul, pakai bensin. Di Cina semuanya sudah belajar tentang mobil listrik. Nah, tidak mudah memang seperti kita ini untuk belajar menjadi profesional. Dia sendiri kadang capek, ngantuk, mungkin sudah capek. Ketika saya mulai langsung tadi yang mungkin lebih mulai ini sampai lama ya. Jadi, berapa parah ketimpangan ekonomi di Indonesia? Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun sebelumnya. Namun laporan World Bank nomor 2012 memberikan peringatan sejak tahun 2000 ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20% penduduk DKI daripada masyarakat. Nah ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara anggota G20. Ini urutan terpenduduknya, gambarnya ini. Indeks Gini. Kalau kita juga sama-sama belajar, kemarin Pak Dian lihat di YouTube, itu sangat miris sekali. Nah, ya kemarin. Harus kamu baca. Nah, ya. Ini 11 bulan tak digaji, dan akhirnya mundur bos KM. Tantangan yang kita tahu supaya tidak terjadi ketimpangan. Generasi Ustadz mau harus baca generasi Z, generasi tanpa masa depan. Kenapa? Generasi X, generasi Y, ambitious, kompetitif. Karena kamu sangat kompetitif. Kalau dulu YouTube-nya masih belum ada, teman-teman. HP-nya masih jadul, generasi Z mau macam-macam. Jadi kita belajar secara daring itu lebih nikmat. Dan nanti materi yang tersaji. Nah, itu tadi yang saya share.
Jadi kita nggak bisa punya rumah di masa depan, bisa jadi seperti itu. Nah, ini. Kenapa? 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 Hmm, kenapa? Durasi hidup, kenapa durasi hidup lebih sulit? Di sini, nah, kenapa durasi susah kaya itu? Kamu baca sana. Nah, menurut saya kelahiran ini akan susah generasi emas 2005. 1%. Generasi Z adalah generasi yang tidak bahagia. Generasi paling lemah, emosional dan obat malas. Ini perlu kamu baca. Yes, sangat beragam ketika kamu harus melakukan usaha ini tadi ketimpangan. Ini contoh sekolah yang masih pakai kayu. Walaupun unik seperti ini, sudah tembok ya kampusnya. Seperti itu. Nah, ini banyak bersyukur. Syukur. Aku nggak ngalamin itu kelas seperti ini. Saya pernah harus naik jembatan yang hancur ini. Nggak ada tekelnya tapi harus masuk. Pemerataan Papua. Ini sampai apa papan tulisnya bolong. Kalau kamu papan tulisnya nggak bolong, paling ACD-nya yang nggak bisa dipakai. Mata daerah. Terus kita apa sih? Harus sekolah, harus jalan kaki. Adalah Nagari Maek, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada Kamules, alias Jalan Buntu. Jaraknya dari pusat kota sekitar 2 jam perjalanan motor dengan jarak 80 km. Kenapa lama? Karena sekitar 15 km melewati hutan dan perbukitan, jalan yang curam berseberangan antara bukit dan ini akhirnya harus direncanakan. Contoh, misalnya berdasarkan teori perencanaan pembangunan, ya kita punya lah seperti ini di Terawas dan Pacet ya, Cangar. Itu juga terjadi perbedaan. Ketika kita masuk ke daerah Batu, Terawas itu menurut kita sudah maju ya, Cangar. Di Batu ternyata lebih ramai lagi. Seperti ini di Cangar ya. Di kampungnya tidak mungkin kekurangan uang, tapi tidak akan kekurangan makan. Nah, makan. Karena apa? Pertama diternak sendiri cabai dan batu paling 75% petani, 15 pantai,
pedagang 10% dan lain lagi guru bekerja sama bidang lain. Nama kebanggaan kami ada Gambir apa? Ada yang tahu Gambir? Gambir itu apa? Ada Gambir ini pemandangannya seperti ini. Ini mau ke kota jauhnya luar biasa. Ini bukti kerajaan terakhir di sini. Menhir ini asik sebenarnya belajar tentang teori perencanaan bangunan. Ini sangat tertutup dari dia, bukan sangat tertutup ya, saya lihat, tapi sangat jauh. Adakah dari kamu yang rumahnya di daerah seperti ini? Saya nggak tahu. Ini hanya Mbak Nabilah atau Mas. Sudah capek. Ya, bagaimana kalau Selasa depan kita belajarnya mulai jam 7 daring, setelah itu kamu bisa teruskan dengan Pak Santos, Pak misalnya, jam 7 misalnya. Itu juga akan kesulitan ya. Tidak ada teman-teman gitu. Daerah. Ini tentang dari perencanaan bangunan. Bangun kota, kamu harus bisa seperti ini. Maksudnya apa? Kamu belajar teori perencanaan bangunan kan berdasarkan seperti misalnya game Kaiser 3 atau 4. Bagaimana membangun kota dengan oh, kamu salah bangun akan terjadi tidak seimbang. Ada yang harus bangun benteng kota dan lain sebagainya. Ya, misalnya ada perang, oh, tembak. Itu ada aliran air dan lain sebagainya. Ini kalau ini bagian dasar kita ini. Membangun kota seperti ini, kita akan melewati yang namanya tunjangan pembangunan. Oh, terjadi pertimbangan-pertimbangan kalau kita tidak membangunnya dengan baik. Sekarang lagi dikembangkan, asik-asiknya dari di ini.
Iya, sebentar ya. Ya enggak mau satu. Hmm, jadi yang sedang maksimal ini dalam menggambarkan bagaimana membangun kota dan desain itu supaya tidak kejang-kejang. Kota yang kita bangun atau desain kita bangun itu kan mudah dihancurkan orang. Ya, kuat ya, kuat bukan? Bisa kamu lihat. Coba contoh bagaimana kalau kenyataan itu kita membangunnya dalam artian tidak tidak maksimal. Nah, ini mereka nanti akan disebut dengan negara Indonesia dia akan disuruh untuk merdeka atau negara lain. Kalau kamu mau membangun buku ini, kamu juga harus tahu kalau nanti juga kamu harus tahu kalau pembangunannya sudah bagus, kita akan menjadi daerah yang luar biasa. Contoh, yang akan koordinasi luar biasa. Mulai dengan kota. Kemudian juga ketika kita membangun suatu daerah harus dengan baik. Makanya tadi di sini di apa di Google tadi kita akan melihat bagaimana perkembangan bangunan itu jangan sampai terjadi. Gambar ini Jakarta. Nah, dari Jakarta kita lihat gedung pencakar langit di belakangnya, tapi di belakangnya ada rumah gembel. Juga ada bisa sering banjir. Karena dalam banjir itu sering menyalakan angin. Ini timbangan, ketimbangan.
di Jakarta ya, bangun tembok apa 4 sampai berapa itu 20-30, tapi penduduk sekitarnya ya miskin miskin. Kita lihat misalnya, nah itu rumahnya yang bawah itu seng tok, seperti itu. Atasi gitu ya. Oke, mungkin begitu pertemuan kita hari ini. Semoga Mbak apa masih tidak bosan ya. Semoga teleponannya kamu yang nyambung. Semoga bisa menjadi mengerti apa yang harus kamu lakukan nanti ketika kamu memegang tampuk kekuasaan di negara ini. Jangan sampai terjadi ketimpangan dalam hal pembangunan. Untuk itu maka harus dilakukan apa namanya, direncanakan dengan baik melalui teori bencana bangunan. Jangan sampai. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Monggo, silahkan komen, Mbak Nabila. Tidak, Pak. Ya ya, Anda nggak ngerti? Nanti teman-teman, masalah UTS kemarin nggak ada masalah bencana. Tidak. Kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.